Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Vega. Hari ini kembali Vega nge-reading dengan judul readingan seperti apa perasaan dia dan perasaan kamu. Jadi ada 2 deck di sini. Ini perasaan dia, ini perasaan kamu. Jadi nanti di sini akan kita kupas habis perasaan dia dan perasaan kamu seperti apa, apakah saling sinkron atau enggak, atau bagaimana perasaan dia terhadap kamu dan bagaimana sebenarnya perasaan kamu terhadap dia. Yang dimana selama ini kalau kamu bingung, apa sih yang aku rasakan sama dia, atau apa sih yang dia rasakan sama aku. Jadi malam ini kita kupas habis. Akan ada 2 pilihan dengan kartu ini sebagai indikatornya. Jadi nanti kamu pilih kartu 1 atau 2, nanti akan Vega reading kupas habis malam ini tentang perasaan kamu dan perasaan dia, atau perasaan dia dan perasaan kamu. Ingat, ini general reading, jadi energinya bisa ketukar, energi dia bisa jadi kamu, energi kamu bisa jadi dia. Jadi pandai-pandailah untuk memilahnya nanti. Terus hari ini Vega buat readingan yang bersifat timeless. Kalau biasanya kan berbatas waktu, namun hari ini Vega pengen aja bikin readingan tuh timeless. Jadi kapanpun kamu melihat atau menonton video ini, maka sejak saat itulah readingan ini berlaku untuk kamu gitu. Jadi kalau kamu melihatnya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun yang akan datang maybe, maka saat itulah readingan ini berlaku untuk kamu. Dan ini fun reading, jadi jangan terlalu dibawa baper. Semoga readingan ini bisa buat kamu happy, bisa buat kamu senyum-senyum, dan tentunya Vega berharap readingan ini ada faedahnya untuk diri kamu hari ini ataupun ke depannya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Sebelum kita mulai readingannya, mari kita berdoa. Semoga nanti hasil readingannya sesuai dengan yang kamu harapin. Berdoa dimulai. Oke, akan ada 2 pilihan. Ini perasaan dia ya, ini perasaan kamu. Kita singkirkan dulu untuk shuffle indikatornya. Jadi ada 2 indikator. Kamu pilih yang mana nanti. Oke. Seperti apa perasaan dia dan perasaan kamu. Ups, ada yang kebuka guys. 2 kartu saja buat indikatornya. Oke, ini 1 lagi. Ups, jangan 2, 1 aja. Oke, ini 1. Jadi ada 2 kartu buat indikatornya. Kamu pilih yang mana? Ini 1, ini 2. Dan kalau kamu malas, misal kamu, Vega akan reading yang kartu yang pertama dulu ya. Jadi kalau kamu males nonton readingan 1, seandainya kamu lihat readingan 2, nanti bisa kamu geser kursornya, bisa kamu lompat buat nonton pilihan kedua kamu. Jadi nggak perlu terlalu lama menunggu gitu. Karena beberapa orang ada yang protes sama Vega langsung, readingannya jangan panjang-panjang mbak. Padahal di lain sisi banyak orang yang minta readingannya jangan terlalu pendek dong, gak puas. Nah, jadi untuk agar bisa aman dua-duanya, ada yang minta readingan panjang, ada yang minta readingan pendek. Kalau kalian gak mau kepanjangan readingannya, kalau kalian pilih kartu 2, kalian geser aja kursornya, oke? Dan untuk yang pilih kartu 1, ini readingan untuk kalian. Kita singkirin dulu yang kartu 2-nya. Kita lihat yang pilih kartu 1. Thinker.
Sepertinya di sini kalian berdua sama-sama lagi saling memikirkan satu sama lain. Dia memikirkan kamu, kamu juga memikirkan dia. Atau bisa saja ini salah satunya, entah kamu yang benar-benar lagi mikirin dia, atau dia yang lagi mikirin kamu. Atau ada sesuatu yang selama ini hubungan kalian itu ada sesuatu yang benar-benar jadi masalah yang membuat kalian bisa satu sama lain tuh berpikir ini hubungan bagaimana sih ke depannya. Nah, kayak gitu. Coba kita lihat dulu perasaan dia dan perasaan kamu. Ini hanya indikatornya. Kita lihat ini perasaan dia dan ini perasaan kamu. Kita lihat dulu 5 kartu perasaan dia. Nanti readingnya sama-sama ya. 5 kartu perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia kepada kamu untuk yang pilih kartu 1, Thinker. 5 kartu ya. Perasaan dia kepada kamu. Oke, ada The Tower. Ada Six of Pentacles. Perasaan dia kepada kamu seperti apa perasaan dia? Ada Knight of Wands. Ada Wheel of Fortune. One more card. Dan ada Two of Wands. Tongkat. Bottom of the deck-nya ada Eight of Cups. Oke, sekarang perasaan kamu. Kalian gak sih? Ini bottom of the deck-nya. Ini perasaan kamu. Nanti Vega bacain sekaligus. Lihat perasaan dia dan juga lihat perasaan kamu dulu kartunya. Baru kita reading barengan. Perasaan dia dan perasaan kamu. Ini kayaknya yang nonton ini kamunya banyakan yang keras kepala ini. Kartunya kemana-mana jadinya. Kayak nggak pengen diketahui gitu hatinya. Tapi penasaran. Nah, kayak gitu nih karakter yang nonton ini nih untuk yang pilih kartu 1 nih. Rata-rata ya. Keras kepala, nggak pengen diketahui perasaannya oleh pasangannya, tapi kepo gitu. Perasaan kamu, seperti apa perasaan kamu ke dia? Ada Three of Swords, ada Five of Cups. Ini bisa ketukar ya, bisa kebolak-balik energinya. Ada Ace of Cups, bisa jadi perasaan dia ini adalah perasaan kamu atau perasaan kamu ini adalah perasaan dia. Ada Nine of Pentacles, one more card. Oke, ini dia. Ada Five of Swords dan bottom of the deck-nya. Lala, ada Eight of Swords. Gimana nih bottom of the deck-nya? Nggak kelihatan di sini. Oke.
Ayo kita dengar perasaan dia. Perasaan dia sebenarnya dia seperti sedang menunggu sesuatu ya. Menunggu waktu yang tepat mungkin, atau menunggu saat yang tepat atau suasana yang tepat. Tapi dari The Tower ini dia kayak apa ya, keinginan hatinya tuh pengen cepet gitu, pengen cepet. Kayak mungkin ini rata-rata di antara kalian sepertinya ada yang miscommunication sepertinya, atau mungkin bertengkar sebelumnya, atau mungkin saling mengecewakan, atau mungkin dia menjauh tiba-tiba, atau mungkin kamunya yang menjauh tiba-tiba, atau kalau yang berpasangan dia yang selingkuh atau kamu yang selingkuh, atau entah saling curiga atau gimana. Pokoknya jelas ini kayaknya memang ada masalah ini, makanya kartunya munculnya yang seperti ini modelnya. Saling memikirkan sebenarnya satu sama lain. The Thinker ini, kalian kayaknya dia memikirkan kamu dan kamu juga benar-benar mikirin dia ini di sini. Dan sebenarnya di sini perasaan dia seperti tidak sabar ini, tidak sabar ingin datang ke kamu, tidak sabar mungkin ingin berbaikan gitu, ingin kembali sama kamu, ingin bareng lagi sama kamu. Kalau yang kamu maksud ini dia adalah sahabat kamu, sebenarnya dia kayak ingin kembali seperti dulu lagi, bareng lagi gitu, atau dianya ini pasangan kamu gitu, atau inceran kamu, gebetan kamu, atau mantan kamu. Yang jelas dia di sini sepertinya udah pengen cepet gitu berbaikan, pengennya tuh gimana sih gitu caranya biar cepet kamu maafin dia gitu. Wheel of Fortune ini, tapi hatinya ini kayak masih kebolak-balik gitu loh, jadi kayak maju mundur, pengen chat enggak, jadi kayak ada rasa gengsinya, ada rasa takutnya maybe, atau khawatir penolakan kamu. Jadi di sini dia kayak hanya ngamatin dari jauh, menunggu waktu yang tepat gitu, kayak maju mundur. Dan di sini sebenarnya dia juga gagal move on, ingin pergi tapi nggak bisa pergi gitu. Jadi ingin datang, ingin komunikasi lagi sama kamu tapi ragu gitu. Jadi kayak maju mundur gitu, padahal perasaannya tuh udah pengen cepet gitu, pengen cepet datang, pengen berbaikan, pengen cepet bisa komunikasi lagi sama kamu, atau jalan bareng lagi sama kamu, bareng lagi sama kamu. Nah kayak gitu, cuman maju mundur dianya, hatinya jadi kayak kebolak-balik. Sebentar mikirnya kayaknya aku chat aja kali ya, tapi nanti berbalik lagi perasaannya, nggak usah deh gitu kan, kayak ragu gitu. Coba kita ini klarifikasi, apa sih yang buat dia ragu gitu kan. Sepertinya dia ragu di sini. Coba kita klarifikasi dulu ya, sebelum baca perasaan kamu. Kita klarifikasi, apa sih yang buat dia ragu? Apa sih yang buat dia ragu atau takut gitu buat datang secepatnya menghubungi kamu, padahal hatinya udah gak sabar ini, pengen cepat gitu, pengen kasih kejutan atau gimana, pokoknya pengen cepet gitu, saling bisa komunikasi lagi, bisa berbaikan lagi, bisa bareng lagi. Pasti yang bikin dia ragu. Coba 3 kartu lagi. Ada 7 of Wands, 8 of Wands, the Moon, yang banyak. 2 lagi, semua. Oke. Ada Ace of Cups, one more card,
kartu lagi. Apa sih yang buat dia kayak maju mundur, kok bolak-balik pikirannya jadi ragu, pengen berbaikan atau pengen datang sama kamu. Ini fix kayaknya kan punya masalah ini sebelumnya. Ada hangman. Oh, paham. Ini yang bikin dia ragu memang pertama rasa kepercayaan dirinya sih ini. Yang kedua, memang sepertinya di sini dia berusaha masih gengsi, masih berusaha mempertahankan gengsinya. Yang ketiga, sepertinya ada sesuatu yang jadi beban pikirannya yang ingin datang ke kamu tuh, tapi berusaha dia tahan gitu, berusaha dia nggak deh, aku nggak bisa telepon dia, nggak deh, hubungan ini nggak bisa dilanjutin lagi. Ada sesuatu alasan dibalik dia buat ninggalin kamu gitu, atau buat dia ngejauhin kamu. Ada alasan kuat yang buat dia saat ingin balik lagi ke kamu tuh seperti berpikir ulang gitu. Makanya perasaannya dia sayang banget ini. Ace of Cups tuh sebenarnya kayak udah gak sabar gitu, pengen bareng lagi sama kamu, pengen tahu kabar kamu, setidaknya pengen komunikasi, pengen ngobrol gitu sama kamu. Cuman masih berusaha dia lawan karena memang. Dan yang berikutnya itu alasannya takut penolakan intinya di sini. Takut kamu balasnya tuh malah jutek gitu, malah judes gitu. Dan itu yang buat dia masih kayak berusaha nggak deh gitu, nggak bisa deh harus komunikasi sekarang, kayak masih ini kayak masih mikir-mikir gitu, nunggu waktu yang tepat, walaupun sebenarnya hatinya tuh udah kayak nggak sabar gitu, pengen komunikasi lagi, pengen bareng lagi. Cuman masih ada hal yang mengganggu di pikiran dia gitu, untuk datang, untuk balik lagi ke kamu, atau untuk komunikasi lagi ke kamu tuh loh. Entah apa ini yang jadi alasan dia, yang jelas entah gengsinya, entah memang alasan dia nggak bisa komunikasi lagi ke kamu, mungkin untuk yang punya pasangan dia mikirkan perasaan pasangannya, atau memang ada sesuatu hal yang yang bikin dia tuh harus mundur dulu gitu, menarik diri dulu gitu dari kamu, atau mungkin rasa bersalahnya atau gimana yang buat dia seperti masih khawatir kamu tolak. Oke, dan sekarang ini perasaan kamu ke dia, kamu sepertinya benar-benar sakit hati nih sama dia, sedih, dan seperti orang yang ditinggalkan loh kamu ngerasa kecewa, ngerasa nyesal, sedih. Kamu kayak merasa ada penyesalan sih di sini. Ini ada penyesalan, kecewa. Kamu ini di sini kecewa, sedih, campur aduk sih di sini perasaan kamu. Benar-benar campur aduk. Ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan menyesal, ada perasaan kamu kayak ngerasa bersalah juga di sini sih. Ada perasaan bersalah di diri kamu ini. Kenapa kamu sampai seperti ini? Nine of Pentacles. Coba kita lihat klarifikasi Nine of Pentacles ini. Ya, jadi lihat kartunya tuh jadi kayak ini kenapa gitu, harus hati-hati. Coba kita klarifikasi Nine of Pentacles di balik kesedihan dan penyesalan kamu, kekesalan kamu ini, kekecewaan kamu. Makanya kamu jadi kayak mikir gitu tentang dia ini.
kesedihan yang mendalam, penyesalan yang mendalam. Ini dengan ini Five of Cups sama Five of Swords ini seperti ada penyesalan, ada sesuatu yang disesali. Mungkin dari perbuatan kamu yang nyakitin dia ini kayaknya, itu yang bikin dia kecewa. Sepertinya ini rata-rata nih, kamunya yang bikin dia kecewa ini. Dan akhirnya kamu juga kecewa ujuk-ujuknya. Kamu bikin dia kecewa sama kamu juga akhirnya kecewa sama dia. Bahkan ada yang kecewa sama diri sendiri loh. Coba kita lihat klarifikasi ini, Nine of Pentacles. Kenapa ada Nine of Pentacles di sini? Coba kita lihat klarifikasi Nine of Pentacles. Seven of Cups. Clarification Nine of Pentacles. Oh, Five of Wands. Okay. Strength. Two more card. Dua kartu lagi. Seven of Pentacles. Sebenarnya kalian kayak sama-sama nunggu sih ini. Dia nunggu, kamu nunggu. Saling menunggu, saling mikirin satu sama lain sebenarnya. Yang terakhir ada Eight of Wands. Sama-sama nunggu loh. Ini bottom of the deck-nya kamu. Ini kamu kayaknya udah buat dia cemburu ini. Buat dia cemburu, buat dia kesal, buat dia menjauh dari kamu atau marah gitu sama kamu. Sementara kamunya ngerasa punya keterikatan yang kuat sama dia, perasaan kamu. Kayak justru ujuk-ujuknya kamu jadi kayak cemburu nih sama dia. Cemburu tanpa alasan, apa ya, rasa cemburu tapi kamu tidak sadar kamu cemburu gitu. Karena dia ninggalin kamu, maybe jadi kamu curiga sini, cenderungnya bukan cemburu tapi kayak curiga, jangan-jangan dia ada orang lain gitu, makanya kayak masrahin kamu gitu. Ya udah ya, kamu sama dia aja, nah kayak gitu. Jadi kamu kayak, dia ninggalin aku mungkin ada orang lain gitu. Ini memang kalian berantem sih ini kayaknya, memang kalian bertengkar nih. Nih salah komunikasi, miscommunication sih sebenarnya. Kamu gak bisa jelasin ke dia sampai dia bisa yakin gitu. Kamu gak bisa meyakinkan dia. Kamu juga punya rasa gengsi yang gede sih di sini. Masih ada rasa gengsi, ragu yang kamu simpan. Padahal sebenarnya kamu di sini kayaknya sayang banget sama dia. Kamu bukan hanya sayang sih ini, rasa cinta sebenarnya. Perasaan kamu tuh sama dia tuh komplit banget, complicated gitu. Saat kalian broke seperti ini, kamu jadi kayak linglung sendiri ini. Cuman kamu gak sadar kamu linglung. Ini kamu kayak masih berusaha buat ngulur-ngulur waktu untuk komunikasi lagi, untuk datang lagi, nunggu gitu, nunggu waktu yang tepat.
kayak masih ya udah deh gitu. Gengsi kamu juga di sini masih kuat banget sih nih. Sebenarnya kalau kamu bisa jelasin ke dia sampai dia yakin, ini kalian akan fine-fine aja, akan baik-baik aja. Dia akan lebih ngerti. Ada Wheel of Fortune ini sebenarnya dia ngerasa sama kamu itu adalah suatu anugerah gitu, tapi kamu gak bisa buat dia yakin. Memang ada masalah ini, ujuk-ujuknya kamu yang kayak jadi nyesal sendiri nih. Perasaan kamu udah kayak ini, kayak meluap-luap gitu, kayak udah sebenarnya tuh kayak ngerasa ditinggalin, kayak ngerasa kamu jadi kayak ngerasa ditinggalin. Padahal kamu yang buat dia kecewa, yang ninggalin kamu gitu. Kamu yang ngecewain dia ninggalin kamu, dan kamu ngerasa ditinggalin. Sebenarnya jauh dari lubuk hatimu tuh kamu nyesel gitu. Nyesel udah bikin dia sampai segitunya gitu, sampai nggak bisa percaya sama kamu lagi gitu. Dan kamu juga kesel gitu, kenapa dia nggak percaya sama kamu. Ini nih kartu, kamu kesel kenapa dia nggak percaya sama kamu gitu. Ya kamunya nggak bisa ngeyakinkan dia, gimana dia mau percaya. Harusnya kamu bisa ngeyakinin dia, jelasin bahwa sebenarnya tuh kamu tuh sayang banget sama dia. Jangan jaim. Kalau jaim dia akan semakin jauh ini. Dia akan semakin jauh, dia akan pergi. Ini benar-benar kayak, walaupun dia nggak bisa move on, dia akan pergi di sini. Karena dia kayak ngerasa hubungan kalian udah gitu stagnan gitu, kayaknya mau diselamatkan juga kayak nggak bisa diselamatkan. Hati-hati loh kalau kamu sayang sama dia. Ini saran aja nih ya, kalau kamu benar-benar sayang, masih banget gitu sayang sama dia, sebaiknya coba deh jalin komunikasi lagi, jelasin ke dia, atau ya setidak-tidaknya buatlah dia percaya gitu, buat dia yakin sama kamu bahwa kamu tuh benar-benar sayang sama dia. Di sini kayaknya memang dia nggak yakin bahwa kamu tuh sayang banget sama dia, bahwa dia tuh prioritas kamu. Dia sepertinya nggak yakin itu, dan ujung-ujungnya kamu di sini ngerasa dikecewakan loh. Padahal kamu yang ngecewain dia, tapi kamu yang ngerasa dikecewakan akhirnya. Oke, itu dia untuk yang pilih kartu 1 Thinker. Ya, seperti inilah perasaan dia, dan seperti inilah perasaan jiwa terdalam kamu yang mungkin karena kamu ego atau kamu ngerasanya kamu benar, akhirnya kamu nggak menyadari ini gitu. Bisa aja kamu sadar, tapi kamu tampik gitu perasaanmu yang seperti ini. Oke, itu dia untuk yang pilih kartu 1. Semoga apa yang di reading hari ini bisa jadi pencerahan buat kamu ke depannya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Bye-bye. Halo, ini untuk yang pilih kartu 2. Ini dia readingan buat kamu. Seperti apa perasaan dia dan perasaan kamu sebenarnya. Ini untuk yang kartu 2, kita buka. Ada here and now. Di sini dan sekarang. Ini sepertinya banyak yang ini, kayaknya ini sebagian dari kalian ada yang ketemu sama orang baru, terus kalian udah move on, tapi ada juga yang sebagian yang belum move on nih, ketemu dengan yang baru tapi belum move on, jadi kayak masih ragu gitu buat menentukan apakah memutuskan milih dia atau enggak. Makanya kalian tonton ini kan gitu, karena ragu seperti apa sih perasaan dia saat ini sama kamu gitu. Coba kita lihat deh, ini dia, ini kamu, perasaan dia dulu. Kita ambil 5 kartu. Seperti apa perasaan dia yang
kamu pikirkan untuk yang pilih kartu atau pile 2, here and now. Perasaan dia, 5 kartu. Ada Queen of Wands, ada The Empress, 3 kartu lagi. Perasaan dia, ada The Tower, ada Strength. Impressive. Oke, one more card, satu lagi. Perasaan dia terhadap kamu. Oke, itu dia. Ada Seven of Pentacles, dan bottom of the decknya ada Knight of Wands. Sekarang perasaan kamu ke dia, seperti apa perasaan kamu ke dia? Perasaan kamu ke dia untuk yang pilih kartu 2, here and now. Sama-sama ini, sama-sama ragu, sama-sama nunggu. Seven of Pentacles, the Moon, 3 kartu lagi. Ini kalian berdealing sama anak mama, ya, anak mami, anak papi, anak manja, kayak orang yang besar kepala. Ada Three of Pentacles, ada Six of Pentacles, one more card, satu lagi. Oke. Ada Five of Pentacles dan bottom of the decknya ada Ace of Wands. Ulala. Perasaan dia ke kamu di sini, kalian jadi kayak sama-sama nunggu ini ya. Dia nunggu kamu, kamu nunggu dia. Dia nunggu action dari kamu, kamu nunggu action dari dia. Kalian jadi kayak sama-sama nggak punya keberanian ini loh. Yang tadinya dianya di sini kayak ingin action gitu, tapi lalu tiba-tiba jadi kayak keberaniannya ini dia tahan gitu. Coba deh, kenapa dia seperti itu, jadi menunggu waktu yang tepat sih ini kayaknya. Coba deh kita klarifikasi the tower-nya itu kenapa kok ada the tower di situ. Kita klarifikasi the tower-nya itu maksudnya apa. Perasaan dia ke kamu. Oke. Ada Knight of Wands, ada Temperance, ada The Hermit, 2 kartu lagi. 2 kartu lagi. Ada Page of Wands, 1 kartu lagi, dan dikasihnya 2, nggak apa-apa deh. Ada Nine of Swords dengan ada Three of Pentacles. Ini juga Three of Pentacles. Perasaan kamu ini kayaknya kenapa dia menunggu ini, sepertinya mayoritas dia yang kamu maksud ini adalah feminine energy. Jadi entah dia laki-laki atau dia perempuan, yang kamu dealing ini adalah seseorang yang memang punya feminine energy. Makanya dia seperti berpikirnya itu ingin action dari kamu dulu gitu.
Dia pengen lihat sejauh mana sih keseriusan kamu. Nah gitu loh, kayak di sini dia, perasaan dia ini sebenarnya udah pengen cepet action, pengen datang ke kamu, ataupun kalau kalian punya masalah pengen pengen cepet baikan sama kamu gitu. Tapi dari sisi lain dia seperti ingin melihat sejauh mana sih kedewasaan kamu menyikapi masalah kalau ada masalah antara kamu sama dia gitu. Kalau untuk yang bermasalah, tapi kalau untuk yang baru PDKT di sini, kayaknya dia pengen lihat keseriusan kamu, sejauh mana sih kamu serius sama dia gitu, sejauh mana sih kesungguhan kamu sama dia gitu. Jadi dia mau kasih kode-kode atau gimana tuh memang sengaja ditahannya dulu. Dia kayak takut kegeeran gitu, takut kegeeran nanti malah akunya yang baper, ternyata dia nggak ada apa-apa. Nah gitu perasaan dianya. Jadi tuh kayak ini kayak rasa ketakutan tersendiri. Tapi dari sisi lain ini ada sih kekhawatiran dia kamu sama yang lain gitu. Dan ada beberapa di antara kalian yang mikirnya, dia ini mikirnya kamu itu punya yang lain. Jadi dia kayak nggak berani buat datang ke kamu, buat deketin kamu. Ini kalau buat yang berpasangan ini ya, yang dia yang kalian maksud ini adalah pasangan kalian gitu, entah pacar, entah mantan, entah gebetan atau apa. Jadi kayak dia tuh nggak berani maju karena kamu ada yang lain gitu. Sebenarnya sedih banget sih ini dia kalau kamu sama yang lain gitu. Namun dia kayak ngerasa apalah dayanya dia gitu. Kalau kamu lebih milih orang lain, dia kayak ya udah deh gitu, ini ya udah deh gitu, mungkin inilah jalannya, harus dilepaskan. Walaupun sebenarnya ini dia pengennya itu kamu gitu, cuman dia mikirnya kamu ada orang lain dan dia harus ikhlas menerimanya, harus bisa melepasin kamu gitu apapun yang terjadi. Jadi dia kayak ya harapannya kayak tinggal harapan yang harus dia pegang teguh sendiri gitu. Walaupun dia menunggu juga mungkin harapannya itu hanya bisa dia simpan di dalam hati, harus bisa bersabar, harus bisa tegar gitu. Itu yang dia rasakan ke kamu. Kalau dia yang kamu tuju ini musuh kamu, musuh kamu ini, orang yang kamu tuju ini sebenarnya tuh kayak ada apa ya, ada bukan penyesalan, tapi dia sudah berpikir ulang bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya nggak baik. Kalau ini musuh kamu atau teman sahabat kamu yang udah break, atau sahabat kamu yang nyakitin kamu, sebenarnya dia udah mulai sadar ini bahwa yang dia lakukan tuh nggak baik gitu. Tapi kayak ingin maafan lagi sama kamu tuh kayak takut dia, kayak seperti dia sebenarnya kayak udah sedih banget ini nggak bisa bareng kamu. Untuk kalau ini yang musuh gitu ya, atau misal teman kamu yang break sama kamu, yang pokoknya yang nyakitin kamu atau gimana lah gitu, dianya ini sebenarnya dia kayak udah nggak kuat sih, kayak bertengkar sama kamu, marahan sama kamu itu, cuman masih ragu buat datang. Takut sih dia ini, kayak takut kamu tolak gitu. Tapi ada juga yang sebagian dari dia ini nantinya tetap akan datang sini, karena ini ada 2 kali muncul, ini nanti tetap akan datang deh. Ini ada kartu Page of Cup, berarti dia yang datang nanti minta maaf, ini mau minta maaf bareng kamu, karena
dia udah berubah pikiran gitu, udah sadar, udah insaf apa yang dilakukan. Tapi ada juga sebagian di sini yang ingin datang ke kamu, ada yang kayak berpikir ulang gitu, karena berpikir kamu ada yang lain. Namun ada juga yang dianya ini apapun yang terjadi gitu, dia udah mengisafi kesalahannya, dia sadar ke dirinya, dia udah berpikir ulang gitu, tetap akan datang nanti, tetap akan datang minta maaf ke kamu. Memang hanya tinggal nunggu waktu yang tepat di sini. Itu dia perasaan dia ke kamu. Sekarang untuk perasaan kamu ke dia. Kamu nunggu sih, sering berhayal gitu, berhayal bisa bareng lagi sama dia, bisa kerja sama lagi sama dia. Di sini kamu berharap bisa memulai awal yang baru lagi nih. Pengen susah senang bersama di sini kamunya sebenarnya. Cuman di sini kayak kenapa kamu menunggu? Kenapa nggak langsung datang? Coba kita lihat. Kita klarifikasi ini deh. Kenapa kamu juga ikut-ikut nunggu? Dia nunggu, kamu nunggu. Gimana ini ceritanya? Mau sama-sama datang kalau saling nunggu. Dia nunggu kamu nunggu dia. Dia nunggu kode kamu nunggu kode dia. Dia ragu, kamu ragu. Aduh, coba deh kita lihat mengapa kamu ragu, mengapa kamu menunggu. Kita klarifikasi. Ini dia. Ada 10 of Cups. Ada Queen of Pentacles. Ini dia. Ada 10 of Swords, ada 10 of Wands. Aduh. Dan ada 8 of Cups. Ini ada King of Pentacles. Sebenarnya kamu ngerasa dia pasangan kamu loh. Kamu ngerasa dia pasangan kamu. Kamu ngerasa bahagia ini sama dia. Tapi kenapa kamu menunggu? Karena kamu ngerasa sulit untuk menjangkau dia, namun juga sulit buat melepaskan dia gitu. Impresif. Menarik nih. Kenapa kamu kayak gini? Ini untuk maskulin kamu ini nih. Mayoritas maskulin energi. Kamu ngerasa mengapa kamu kayak masih nunggu, masih ragu? Kamu ngerasa dia orang yang lebih segalanya dibandingkan kamu gitu. Ini bikin kamu ragu nih. Lebih segalanya dari kamu. Mungkin kamu ngerasa dia pekerjaannya jauh lebih baik dari kamu. Mungkin kamu ngerasa itu kayak gitu. Dia mungkin lebih pintar dari kamu, atau lebih hebat dari kamu, lebih mapan dari kamu. Jadi ini untuk yang maskulin ini kayak menunggu nih karena ngerasa minder sih ini mayoritas. Buat yang belum nembak kamu gitu, ini dia minder. Kamu, bukan dia, kamu ini minder sama dia. Padahal kamu ngerasa dia pasangan kamu. Tapi kamu ngerasa dia ini sulit buat kamu raih, buat kamu jangkau. Namun juga sulit buat kamu lupakan. Kamu tuh sebenarnya tuh berhayal loh di sini. Kayak berhayal tuh pengen bareng dia, pengen susah senang sama dia. Tapi
kamu dari sisi lain juga ngerasa dia orang yang sulit buat kamu jangkau, kamu ngerasa gak sepadan sama dia, entah perbedaan umur atau perbedaan kasta mungkin, atau perbedaan dari sisi derajat, pangkat, atau gimana. Yang jelas di sini kayak ada perbedaan yang buat kamu tuh kayak ngerasa berat gitu buat ngejangkau dia. Ini buat rata-rata buat maskulin nih. Walaupun sebenarnya kamu pengen gitu bareng dia susah senang, cuman memang sulit buat ngejangkau orang ini gitu. Kenapa kamu jadi kayak gitu? Harus percaya diri dong. Karena jodoh di dunia ini tidak seperti zaman bahla yang harus dibatasi oleh kasta, derajat, pangkat, martabat. Enggak. Bahkan dibatasi oleh umur. Padahal Nabi sendiri dapat jodoh nggak dibatasin umur kan. Untuk yang beragama Islam, Nabi Muhammad istri pertamanya jauh lebih tua dari dia, dan setelah meninggal istri pertamanya Siti Aisyah jauh lebih muda daripada dia. Dan dari situ bisa jadi gambaran kalau umur itu bukan sesuatu yang harus jadi momok gitu. Kalau cinta ya cinta aja, nggak usah mikir perbedaan umur, perbedaan kasta, perbedaan derajat. Yang penting itu ketulusan, kalian bisa terima satu sama lain, keadaan satu sama lain, dan mau bangkit bersama-sama. Jangan dia mentang-mentang dia udah kaya, dia udah enak hidupnya, terus kamu minder ngerasa kamu gak pantas buat dia. Jangan. Kamu harus bisa tunjukin bahwa kamu pantas buat dia. Kamu bisa berusaha keras untuk nimbangin dia walaupun sekarang belum imbang, tapi tunjukin ke dia bahwa kamu punya niat, punya usaha untuk bisa sama-sama sukses bersama dia gitu. Oke, itu saja readingan hari ini. Jangan minder ya. Buat siapapun yang lagi jatuh cinta di sana, jangan minder. Jangan takut dengar omongan orang. Yang bahagia itu kalian berdua, bukan orang lain. Yang menentukan hidup kalian itu adalah kalian, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa memberi komentar, hanya bisa memberi masukan, tapi keputusan ada di tangan kalian. Kalau kalian terlalu memikirkan orang lain, akhirnya kalian yang akan kehilangan kebahagiaan diri sendiri. Karena orang lain di luar sana tidak tahu apa yang kalian butuhkan. Diri kalian sendirilah yang tahu sebenarnya apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, apa yang buat kalian bahagia. So, jangan ragu untuk bahagia. Kalau dia yang kalian maksud ini bisa buat kalian bahagia, why not? Apapun tantangannya, apapun rintangannya, apalagi seandainya kamu adalah laki-laki, perjuangkan. Jangan ragu, teruskan langkahmu. Yang penting sekarang jalani dengan ketulusan. Apapun hasilnya ke depan, serahkan pada Yang Maha Kuasa, pada semesta. Jika dia adalah jodohmu, apapun halangan tantangannya, selagi kalian berjuang bersama-sama, maka semesta akan mendukungnya jika dia adalah yang terbaik buatmu. Namun jika dia bukan yang terbaik buatmu, semesta pasti punya jalan untuk memisahkan kalian berdua dengan cara yang tak terduga. Namun harus ada usaha yang sungguh-sungguh dulu. Jangan langsung menyerah. Kadang hubungan yang baik itu bukan berarti yang tidak punya masalah. Justru yang tidak punya masalah itu belum tentu itu baik untuk kedepannya. Masalah itu datang buat menguji kalian sejauh mana kekuatan cinta kalian, kesungguhan kalian.
Kadang seperti itu. Oke, Vega rasa cukup readingan hari ini sampai di sini. Semoga apa yang di reading ini membawa kebahagiaan buat kalian, bisa jadi pandangan kalian ke depannya seperti apa. Dan ingat, ini general reading, bisa cocok bisa enggak buat kalian. Kalau cocok berarti energi kalian yang ketarik di sini. Kalau seandainya enggak cocok, berarti bukan energi kalian yang ketarik di sini. Semoga happy watching aja, happy nontonnya, buat kalian bisa senyum-senyum atau setidaknya ada pelajaran tersendiri yang kalian dapatkan dari menonton video ini. Vega akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.